Nah loh, berada di Malaysia, Shin Tae-yong tiba-tiba ngaku terbuka latih timnas Malaysia kah? Fans Garuda harus simak ini. Akhirnya dibongkar media Amerika Serikat, ini dia fakta kenapa timnas Indonesia tak bisa tembus Piala Dunia sejak merdeka? Kira-kira kenapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong terbuka latih timnas Malaysia. Benar-benar di luar dugaan, kabar panas kembali menggemparkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong yang selama ini identik dengan timnas Indonesia tiba-tiba dikabarkan berada di Malaysia. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, justru terlihat berada di Indonesia. Dua kejadian yang berlangsung berdekatan ini langsung memicu beragam spekulasi liar dari pecinta sepak bola nasional. Ada yang menyebut bahwa kunjungan Shin Tae-yong ke Malaysia bukan sekadar menghadiri acara, melainkan melibatkan pembicaraan serius seperti negosiasi atau pendekatan dari klub maupun federasi negara tersebut. Di sisi lain, kedatangan Kapadze ke Indonesia menambah bumbu panas karena ia memang disebut sebagai salah satu kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Kombinasi dua momen ini membuat publik bertanya-tanya, apakah masa depan kepelatihan timnas Indonesia sebentar lagi berubah drastis? Kehadiran Shin Tae-yong di Malaysia sebenarnya memiliki tujuan yang jelas. Ia menghadiri ajang Piala Pemuda Internasional KFAM 2025 yang digelar di Sabang Jaya, Malaysia. Namun, sebagaimana biasanya, media dan supporter tidak melewatkan kesempatan untuk menanyakan masa depannya setelah kontraknya bersama timnas Indonesia berakhir. Ketika ditanya mengenai peluang melatih klub Malaysia seperti Selangor FC, Setia tidak menutup pintu. Ia mengaku bahwa dirinya selalu terbuka terhadap tawaran melatih, baik di level klub maupun tim nasional. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa untuk saat ini dirinya ingin beristirahat dahulu setelah melewati masa-masa penuh tekanan bersama timnas Indonesia. Jawaban yang diplomatis ini justru memunculkan lebih banyak rumor bahwa Malaysia mungkin saja tengah mencoba mendekati sang pelatih Korea Selatan tersebut. Yang membuat situasi semakin panas adalah respons para fans Garuda di media sosial. Sebagian dari mereka justru menyarankan Siti agar melatih negara ASEAN lain dan membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan timnas Indonesia suatu hari nanti. Reaksi yang cukup ekstrim ini menunjukkan bahwa hubungan antara Siti dan sebagian fans memang tidak sepenuhnya harmonis belakangan ini. Ada yang masih menganggap Siti sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun ada pula yang menilai pencapaiannya belum cukup memuaskan. Maka ketika muncul isu bahwa Malaysia bisa saja menjadi pelabuhan berikutnya bagi Shin Tae-yong, atmosfer rivalitas antar negara ASEAN seketika memanas. Sementara Shin Tae-yong berada di Malaysia, publik Indonesia justru dikejutkan oleh kedatangan Timur Kapadze ke Jakarta. Pelatih berusia 44 tahun itu tampak mengunjungi Masjid Istiqlal pada Jumat 21 November 2025. Momen ini memperkuat rumor bahwa PSSI mungkin sedang mencoba bernegosiasi atau setidaknya melakukan pendekatan serius kepada sosok yang pernah membawa timnas Uzbekistan tampil impresif di berbagai ajang Asia. Walaupun Kapadze menegaskan bahwa kunjungannya bukan untuk melatih timnas Indonesia, ia juga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat tawaran itu benar-benar datang. Ia menyebut bahwa dirinya selalu terbuka terhadap peluang melatih tim nasional manapun, termasuk Indonesia. Keterangan Kapadze kepada awak media justru membuat situasi semakin membingungkan bagi para pendukung Garuda. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia hanya untuk belajar, berkeliling, dan memahami suasana. Namun kalimat-kalimat lanjutan darinya membuat publik semakin bertanya-tanya. Ia menyebut bahwa jika memang ada undangan resmi di masa depan, tentu saja hal itu dapat dipertimbangkan. Artinya, peluang Kapadze menjadi pelatih timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Di tengah rumor yang semakin liar, banyak fans kemudian menetapkan standar tinggi jika Kapadze benar-benar menjadi juru taktik baru Indonesia. Harapan mereka sederhana namun berat. Prestasinya harus minimal lebih tinggi daripada apa yang sudah dicapai Shin Tae-yong selama memimpin timnas Indonesia.
Perbandingan ini tentu sangat wajar mengingat Sitiye dikenal berhasil membangun skuad muda Indonesia dengan fondasi yang kuat dan meningkatkan daya saing Garuda di level Asia. Jika Kapadze datang, maka ekspektasi publik langsung menuntut progres yang signifikan, mulai dari lolos ke putaran final turnamen besar, performa yang konsisten, hingga pembentukan generasi emas baru. Para pendukung Garuda tidak ingin hanya sekadar mengganti pelatih tanpa peningkatan nyata. Mereka berharap pelatih baru nantinya benar-benar memberikan warna berbeda dan membawa Indonesia mencapai level yang lebih tinggi dari era Shin Tae-yong. Di tengah semua rumor ini, media sosial dipenuhi berbagai debat panas. Bahkan ada yang mendukung Kapadze karena rekam jejaknya yang baik bersama Uzbekistan. Ada pula yang ingin Shin Tae-yong kembali karena dianggap sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun yang jelas, kehadiran dua pelatih ini di dua negara berbeda secara bersamaan telah menciptakan drama yang membuat penggemar semakin penasaran. Apakah akan terjadi pergantian pelatih? Apakah Malaysia benar-benar akan mencoba mendekati Shin Tae-yong? Atau semua ini hanya kebetulan waktu yang memunculkan spekulasi besar? Dengan situasi yang semakin sulit ditebak, para pendukung Garuda tentu tidak sabar menunggu kelanjutan dari kisah ini. Yang pasti, drama ini sudah cukup membuat suasana sepak bola tanah air memanas. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Kapadze layak menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Atau justru kalian berharap Shin Tae-yong kembali? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media asing sebut timnas Indonesia sudah dapatkan pelatih baru. Media asing kembali mengguncang publik sepak bola tanah air setelah mengklaim bahwa timnas Indonesia sudah mendapatkan nama pelatih baru. Kabar ini muncul secara tiba-tiba dan langsung menyebar cepat di berbagai platform. Apalagi karena sumbernya berasal dari dua media Uzbekistan yang cukup kredibel di negara mereka, yaitu Uzi Daily dan Zamin.uz. Menurut laporan tersebut, PSSI dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, sebagai pelatih kepala baru skuad Garuda. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, pemberitaan ini langsung menciptakan gelombang reaksi besar dari pencinta sepak bola Indonesia yang merasa terkejut, penasaran, sekaligus ragu apakah isu ini benar adanya atau hanya sekadar spekulasi berkepanjangan. Salah satu pemicu besar membesarnya rumor ini adalah kedatangan langsung Timur Kapadze ke Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun itu tampak berada di Jakarta dan telah beberapa kali muncul di hadapan media, termasuk saat berkunjung ke Masjid Istiqlal. Uzi Daily menulis bahwa Kapadze datang untuk melakukan negosiasi final dengan PSSI, berdasarkan informasi internal yang mereka klaim dapat dipercaya. Dalam rilisnya, mereka bahkan menggunakan frasa semakin dekat untuk menggambarkan tingkat kepastian yang menurut mereka hampir mencapai titik final. Di saat yang sama, media Zamin.uz menyebut bahwa Kapadze tengah mempelajari suasana sepak bola Indonesia sebagai langkah awal sebelum memulai petualangan barunya bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut tentu saja membuat publik semakin yakin bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan biasa seperti yang ia sampaikan ke wartawan. Menariknya, Kapadze sendiri justru sempat memberikan pernyataan yang membuat situasi semakin membingungkan. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia hanya untuk memenuhi undangan pariwisata, bukan untuk proses interview pelatih timnas Indonesia. Alasan ini terdengar janggal bagi banyak orang, terutama ketika jejak aktivitasnya di Indonesia memperlihatkan bahwa ia bertemu dengan banyak tokoh sepak bola lokal dan berdiskusi panjang lebar mengenai kondisi sepak bola nasional. Bahkan pengamat sepak bola nasional Effendi Ghazali membocorkan bahwa Kapadze sebelumnya sudah melakukan Zoom meeting dengan PSSI beberapa waktu lalu. Meski Kapadze sempat menyangkal hal itu, bukti-bukti di lapangan membuat publik sulit percaya bahwa ini semua hanyalah kebetulan. Yang membuat rumor ini semakin panas adalah munculnya spekulasi mengenai potensi debut Kapadze di ajang resmi internasional. Bila benar ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Kapadze berpotensi menjalani debutnya pada FIFA Series 2026, sebuah ajang yang sangat penting karena Indonesia menjadi tuan rumah. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia akan menghadapi 5 negara dari luar Konfederasi Asia, sebuah kesempatan besar untuk menguji kekuatan, strategi, dan arah pembinaan Indonesia di bawah pelatih baru. Apalagi FIFA Series 2026 bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa, melainkan bagian dari agenda resmi FIFA yang dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi melalui pertandingan kompetitif yang terstruktur.
Namun kontroversi tidak berhenti sampai di sana. Banyak fans Indonesia yang mengaku bingung apakah keputusan mendatangkan Kapadze adalah langkah tepat atau tidak. Di satu sisi, Kapadze memiliki lisensi UEFA Pro dan rekam jejak cukup baik, termasuk membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga dikenal sebagai pelatih yang menyukai formasi menyerang seperti 4-3-3. Namun di sisi lain, ia belum memiliki pengalaman melatih klub atau tim nasional di kawasan Asia Tenggara yang memiliki gaya permainan berbeda. Sebagian fans merasa bahwa jika benar Kapadze menjadi pelatih baru, maka ekspektasi harus tinggi. Publik menuntut pencapaian yang lebih baik daripada era Sintayong, minimal membawa timnas Indonesia maju lebih jauh di turnamen besar dan membentuk skuad dengan karakter yang kuat. Pemberitaan media asing yang menyebut Kapadze sebagai pelatih dandil juga memicu pertanyaan mengenai transparansi PSSI dalam proses perekrutan pelatih baru. Banyak pendukung timnas Indonesia yang meminta agar PSSI memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan spekulasi berlarut-larut. Mengingat sebelumnya juga beredar kabar bahwa ada 5 kandidat pelatih internasional yang sedang dipertimbangkan, publik ini bertanya-tanya apakah nama Kapadze memang paling kuat atau hanya sekadar kandidat yang sedang diuji publik. Situasi yang semakin panas ini membuat rasa penasaran para supporter mencapai puncak. Mereka ingin tahu apakah benar dalam beberapa hari ke depan PSSI akan mengumumkan pelatih baru dan apakah nama tersebut adalah Timur Kapadze atau justru ada nama kejutan lainnya. Dengan segala rumor, pengakuan, bantahan, dan aktivitas Kapadze di Indonesia, satu hal yang pasti, drama penunjukan pelatih baru timnas Indonesia kali ini terasa jauh lebih intens daripada biasanya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Kapadze sosok yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia? Atau ada nama lain yang lebih layak? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Media Amerika bongkar fakta, alasan timnas Indonesia tak bisa tembus Piala Dunia sejak merdeka. Media Amerika Serikat, The Athletic, kembali menyoroti kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Meski kompetisi edisi kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah, dengan total 48 peserta, Indonesia tetap belum mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mencatat sejarah sebagai negara merdeka. Kegagalan ini menjadi pukulan emosional bagi pecinta sepak bola tanah air, terlebih karena Garuda sebenarnya tampil cukup baik dengan menembus putaran keempat kualifikasi, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya di era modern. Tetapi The Athletic justru membongkar penyebab mengapa Indonesia masih tertinggal, dan analisis mereka membuat banyak orang terdiam sekaligus tertarik untuk merenung lebih dalam. Pada dasarnya, dengan penambahan jumlah kontestan Piala Dunia 2026, peluang negara-negara berpopulasi besar seperti Indonesia seharusnya meningkat. Namun, kenyataan yang tergambar di lapangan berbeda jauh. The Athletic mencatat bahwa banyak negara berpopulasi kecil justru tampil mengejutkan. Salah satunya Tanjung Verde yang hanya memiliki populasi sekitar 500.000 orang tetapi mampu lolos. Begitu juga dengan Yordania dan Uzbekistan yang akhirnya mencicipi panggung terbesar sepak bola dunia. Sebaliknya, dari 10 negara terpadat di dunia, 8 gagal lolos, termasuk Indonesia sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukan jaminan keberhasilan, dan ada faktor lain yang jauh lebih mendasar. The Athletic menuliskan bahwa Indonesia memang negara dengan penganut sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun realitanya, skuad Garuda belum pernah tampil di Piala Dunia sebagai bangsa merdeka. Satu-satunya catatan keikutsertaan tercatat pada tahun 1938, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Media tersebut kemudian mengurai akar persoalan yang dianggap sebagai penyebab utama, lemahnya fondasi sepak bola nasional. Sistem pembinaan pemain dinilai tidak berjalan secara berkelanjutan, fasilitas latihan masih jauh dari standar negara-negara yang sudah maju, dan pengembangan pemain usia muda belum dilakukan dengan pendekatan jangka panjang. Ketiga-tiga aspek ini tidak dipenuhi, sulit mengharapkan munculnya pemain-pemain kelas atas secara konsisten. Masalah ini diperparah oleh minimnya infrastruktur modern yang berfungsi sebagai tulang punggung pembinaan. Banyak klub di Indonesia bahkan tidak memiliki pusat pelatihan memadai. Hal ini membuat perkembangan pemain berjalan tidak merata, kadang naik turun, dan sering bergantung pada potensi individu, bukan sistem. Karena itu, The Athletic berpendapat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap para pemain diaspora merupakan cerminan dari lemahnya pembinaan di akar rumput. Kehadiran pemain keturunan dari Belanda memang membantu dalam jangka pendek. Tetapi untuk negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, bergantung pada talenta diaspora seharusnya tidak menjadi strategi utama. Namun menariknya, The Athletic juga mengakui bahwa strategi memanggil pemain diaspora telah memberikan dampak.
Mereka melihat peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia di level Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, media itu menegaskan bahwa negara sebesar Indonesia seharusnya bisa menghasilkan bakat-bakat top secara alami dari dalam negeri jika saja fondasinya kuat. Ketika pembinaan belum berjalan efektif, hal ini menjadi alarm serius bahwa perubahan harus dimulai dari dasar, bukan hanya pada pelatih atau strategi jangka pendek. Pada bagian akhirnya, The Athletic memberikan kritik yang cukup keras. Mereka menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, bila sampai pada era perluasan jumlah peserta Piala Dunia saja tidak mampu lolos, maka itu sudah dianggap berada di bawah standar. Kritik ini tentu menyakitkan, tetapi bisa menjadi bahan evaluasi penting bahwa pencapaian lolos ke babak keempat kualifikasi bukanlah akhir, melainkan langkah awal yang harus ditingkatkan. Jika fondasi pembinaan, infrastruktur, dan pembentukan talenta muda tidak segera dibenahi, maka siklus kegagalan akan terus berulang, meski jumlah tim di Piala Dunia kelak akan bertambah lebih banyak lagi. Kini, perdebatan muncul. Apakah Indonesia harus fokus membenahi akar pembinaan, memperbanyak fasilitas modern, atau memperkuat kompetisi domestik? Atau justru harus mencari pelatih dengan visi jangka panjang yang mau bekerja dari dasar? Semua opini sekarang kembali kepada publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah analisis media Amerika ini benar adanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong ternyata masuk daftar 5 calon pelatih timnas Indonesia yang baru. Kabar mengejutkan namun penuh harapan kembali mewarnai dunia sepak bola Indonesia. Setelah berbagai spekulasi beredar mengenai sosok pelatih baru timnas Indonesia, kini muncul satu nama yang langsung memantik perhatian publik, Shin Tae-yong. Ya, pelatih yang pernah membawa timnas Garuda mencatat sejumlah kemajuan signifikan itu disebut masuk dalam daftar 5 kandidat pelatih timnas Indonesia yang baru. Informasi ini mencuat setelah penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, mengungkapkan keyakinannya saat hadir sebagai narasumber di Bebas Podcast milik Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dalam kesempatan tersebut, Arya mengonfirmasi bahwa PSSI memang telah mengantongi 5 nama, dan proses penggodokan masih berjalan untuk menentukan yang paling tepat menahkudai skuad Merah Putih. Pada sesi yang sama, Arya Sinulinga menegaskan bahwa Exco PSSI belum melakukan rapat pemilihan pelatih karena kelima nama tersebut masih dipelajari secara mendalam. Mereka ingin memastikan pelatih terpilih nanti bukan hanya memiliki kualitas, tetapi juga kompatibel dengan kondisi sepak bola nasional. Dalam suasana diskusi yang hangat itu, Andre Rosiade spontan menyatakan bahwa dirinya yakin 2 nama sudah masuk dalam radar kuat PSSI, yakni Timur Kapadaze dan tentu saja Shin Tae-yong. Keyakinan tersebut langsung memantik gelombang reaksi dari para pendukung timnas Indonesia yang selama ini memang memiliki hubungan emosional kuat dengan sosok STY. Menariknya, Arya juga menyinggung bahwa PSSI membuka ruang bagi siapapun, baik dari internal maupun eksternal, untuk mengusulkan nama pelatih ideal. Mulai dari figur publik seperti Effendi Ghazali, hingga berbagai pihak lainnya, semuanya dipersilakan memberikan pandangan. Nama-nama seperti Timur Kapadaze hingga Jesus Casas ikut muncul dari berbagai usulan tersebut. Namun pada akhirnya, kata Arya, keputusan final tetap berada di tangan Exco PSSI setelah melalui proses evaluasi yang dianggap paling objektif dan adil. Proses terbuka seperti ini seakan memberikan gambaran bahwa PSSI berusaha menghindari keputusan sepihak, sebuah langkah yang cukup diapresiasi oleh pencinta sepak bola tanah air. Di sisi lain, dukungan penuh untuk kembalinya Shin Tae-yong justru datang dari Andre Rosiade. Dalam tanggapannya, Andre menyebut bahwa dirinya adalah salah satu pihak yang sejak awal mengusulkan konsep CLBK, atau balikan antara Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Alasannya cukup kuat. Shin dianggap sudah memahami kultur sepak bola Indonesia, karakter pemain, serta dinamika internal yang tidak dimiliki pelatih asing lainnya. Menurut Andre, jika Shin kembali, ia tidak akan membutuhkan waktu adaptasi panjang seperti pelatih baru yang benar-benar asing dengan lingkungan sepak bola nasional. Efisiensi waktu inilah yang membuat peluang STY dinilai sangat realistis. Meski begitu, Andre menyadari bahwa jika Shin benar-benar kembali, ia tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa target. Ia bahkan menyebut 2 target besar yang harus dibebankan kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Pertama, membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2026, turnamen yang sejak lama menjadi obsesi publik Indonesia. Kedua, membawa Garuda menembus perempat final Piala Asia 2027, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai Indonesia sepanjang sejarah.
Menurut Andre, dua target tersebut realistis bagi seorang Shin Tae-yong yang pernah membawa banyak perubahan dalam era kepelatihannya sebelumnya. PSSI dikabarkan akan melakukan sesi wawancara dengan 5 kandidat pelatih tersebut pada pekan depan. Momen ini tentu akan membuka peluang bagi setiap nama untuk menunjukkan visi, rencana, serta kapasitas mereka dalam membawa timnas menuju level yang lebih tinggi. Namun di tengah semua proses formal tersebut, satu hal tetap menjadi tanda tanya terbesar. Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan kembali memimpin timnas Indonesia? Ataukah ini hanya menjadi salah satu opsi yang akhirnya tidak dipilih? Apapun jawabannya, antusiasme publik sudah terlihat begitu kuat sejak kabar ini mencuat. Kini keputusan ada di tangan PSSI. Namun suara publik tetap menjadi energi besar yang ikut mewarnai dinamika sepak bola nasional. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong memang layak kembali menjadi pelatih timnas Indonesia? Apakah ia masih sosok terbaik untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nova Arianto siap cetak generasi emas timnas Indonesia. Penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih baru timnas Indonesia U20 menjadi salah satu keputusan paling penting dalam perjalanan pembinaan usia muda sepak bola nasional. Kepala Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar promosi, bukan pula sekedar rotasi jabatan, tetapi sebuah kebutuhan strategis untuk menjaga kesinambungan perkembangan generasi yang baru saja tampil di Piala Dunia U17. Dengan komposisi skuad U20 yang kini 85% diisi oleh pemain U17, PSSI menilai Nova adalah sosok yang paling memahami karakter, mentalitas, dan progres pemain-pemain muda tersebut. Keputusan ini lahir dari analisis matang serta rekomendasi Direktur Teknik Alexander Swires yang kemudian disetujui penuh oleh Exco PSSI. Nova Arianto resmi naik level pada 20 November 2025, dipercaya memimpin timnas U20 setelah menjalani tugas yang diapresiasi luas bersama timnas U17. Dalam 1 tahun terakhir, mantan bek tangguh yang pernah membela Persib dan timnas Indonesia itu berhasil membawa Garuda Asia mencapai pencapaian bersejarah, lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Meskipun langkah Indonesia terhenti di fase grup, kemenangan 2-1 atas Honduras menjadi tonggak monumental, 3 poin pertama Indonesia di panggung Piala Dunia kategori apapun, baik junior maupun senior. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Nova bukan sekedar pelatih muda, melainkan figur yang mampu mencetak momen bersejarah. Kini tantangan yang dihadapi Nova di level U20 jauh lebih besar. Ia tidak hanya harus meningkatkan kemampuan teknis Garuda muda, tetapi juga mematangkan para pemain agar siap naik ke timnas senior. Dalam unggahan Instagram resminya, Nova menyampaikan rasa terima kasih kepada PSSI atas kepercayaan yang diberikan. Namun lebih dari itu, ia menegaskan satu tujuan besar yang sudah lama menjadi prinsipnya, mencetak generasi emas baru yang suatu hari akan menjadi tulang punggung timnas senior. Baginya, alumni U17 ini bukan sekedar pemain muda berbakat, mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia. Nova menyadari pekerjaan ini bukan hal sepele. Ia menyebut tugas barunya sebagai tantangan berat yang hanya bisa dijalani dengan integritas tinggi. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui bahwa proses pembinaan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan konsisten. Nova berkomitmen untuk mengawal perkembangan pemain muda Indonesia dengan hati dan dedikasi penuh, sambil memastikan mereka tidak hanya berkembang secara taktik, tetapi juga matang secara mental. Ia ingin generasi ini tidak hanya hebat di level junior, tetapi juga sanggup bersaing di pentas Asia dan dunia ketika tiba saatnya memperkuat timnas senior. Dalam pernyataannya, Nova juga meminta dukungan publik. Ia tahu bahwa tekanan terhadap pemain muda seringkali lebih besar daripada yang terlihat. Dukungan, kata Nova, bukan hanya soal pujian, tetapi juga memberikan ruang bagi para pemain untuk tumbuh, berkembang, dan belajar dari kekalahan. Tanpa dukungan publik, proses pembinaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Nova tidak ingin mencetak pemain yang sekedar baku secara teknik, tetapi pemain yang kuat, tahan mental, dan memiliki karakter Garuda sejati. Keputusan PSSI menunjuk Nova Arianto menunjukkan keyakinan bahwa generasi U17 yang berhasil menorehkan sejarah di Qatar harus dipertahankan polanya, bukan diputus regenerasinya.
Konsistensi pembinaan inilah yang selama bertahun-tahun hilang dalam sistem sepak bola nasional. Kini, dengan Nova yang sudah mengenal para pemain sejak mereka masih berjuang di level U17, harapan untuk hadirnya generasi emas baru semakin terbuka lebar. Generasi yang bukan hanya bertalenta, tetapi juga terbimbing oleh sosok pelatih yang memahami mereka dari akar. Perjalanan panjang Garuda Muda kini memasuki babak baru. Pertanyaannya, apakah Nova Arianto adalah sosok yang tepat membawa mereka menuju level tertinggi? Apakah generasi U17 yang berjaya di Qatar bisa berkembang menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan? Semua pertanyaan itu akan terjawab lewat kerja nyata dan waktu. Namun, bagaimana menurut kalian? Apakah Nova adalah pilihan terbaik untuk mencetak generasi emas sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Negara rutin disakiti timnas Indonesia, lolos Piala Dunia. Piala Dunia 2026 semakin dekat dan suhu pembicaraan para pecinta sepak bola dunia kian memanas. Dari total 48 negara yang akan tampil di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada satu fakta yang begitu menarik perhatian. 4 negara akan menjalani debut perdana mereka di panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, dari keempat negara itu, ada satu yang benar-benar membuat publik Indonesia terperangah sekaligus sedikit ngenas. Negara tersebut bukan hanya lolos, tetapi juga sering disakiti oleh timnas Indonesia dalam sebuah momen yang masih segar diingatan. Ironisnya, negara itu kini masuk Piala Dunia 2026, sementara timnas Indonesia justru tak mampu meraih tiket yang sama. Nama negara itu adalah Curaçao. Ya, Curaçao, tim yang pada tahun 2022 pernah 2 kali dikalahkan Indonesia di Stadion Pakansari. Waktu itu Indonesia menang 3-2 dan 2-1. Skor yang membuat supporter Garuda begitu berbahagia. Karena kala itu, Curaçao dihuni pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di Eropa. Namun siapa sangka, setelah kekalahan demi kekalahan tersebut, Curaçao justru bangkit, menata kembali skuad mereka, lalu tampil menggila di kualifikasi zona CONCACAF. Mereka keluar sebagai juara grup C dengan 12 poin, unggul 1 angka dari Jamaika. Sementara itu, di sisi lain, mimpi timnas Indonesia untuk debut di Piala Dunia kembali harus tertunda. Perjalanan panjang dan usaha besar yang dilakukan skuad Garuda memang menuai pujian, tetapi belum cukup membawa Indonesia menembus babak yang memungkinkan tiket otomatis. Alhasil, ketika Curaçao diumumkan sebagai salah satu debutan Piala Dunia 2026, banyak fans sepak bola tanah air yang spontan bertanya, kok bisa mereka lolos duluan? Padahal pernah kita kalahkan. Selain Curaçao, 3 negara debutan lain juga mencuri perhatian, Yordania, Uzbekistan, dan Cape Verde. Yordania tampil luar biasa setelah sebelumnya menjadi runner-up Piala Asia 2023. Mereka melanjutkan momentum hebat itu di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan akhirnya finish sebagai runner-up grup B dengan 16 poin. Tim yang dulu dianggap tim kuda hitam Asia ini kini siap menantang negara-negara raksasa di panggung tertinggi. Lalu ada Uzbekistan, negara Asia Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat. Mereka mengakhiri kualifikasi dengan posisi runner-up di grup A, hanya terpaut 2 poin dari Iran. Nama-nama pemain mereka kini mulai menghiasi klub-klub Eropa, mulai dari Abduqodir Husanov hingga Eldor Shomurodov. Dengan regenerasi yang berjalan baik, Uzbekistan pantas disebut kekuatan baru Asia. Negara debutan terakhir adalah Cape Verde, satu-satunya wakil Afrika yang melakoni debut tahun ini. Dengan koleksi 23 poin, mereka mengalahkan Kamerun yang hanya mampu mengumpulkan 19 angka. Performa mereka begitu konsisten dan Cape Verde layak disebut salah satu kejutan terbesar di kualifikasi zona Afrika. Jika melihat perjalanan keempat negara ini, publik Indonesia tentu merasa campuran antara kagum, bangga, sekaligus sedikit iri. Kagum karena negara-negara yang sebelumnya jarang terdengar di kancah dunia kini mampu menembus panggung terbesar. Namun iri karena Indonesia yang sempat mengalahkan salah satu dari mereka justru tak berhasil menembus putaran final. Inilah momen ketika para pencinta sepak bola di tanah air mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah Indonesia kurang beruntung? Apakah kualitas pemain kita masih tertinggal? Atau adakah pembenahan besar yang perlu dilakukan agar mimpi tampil di Piala Dunia tidak terus hanya jadi angan?
Sekarang kami kembalikan kepada kalian, para penonton dan pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang benar? Atau justru negara-negara debutan ini memberi pelajaran penting tentang konsistensi, pembinaan, dan mentalitas? Tulis opinimu di kolom komentar. Pendapat kalian bisa jadi bahan diskusi seru untuk kita semua.